Tugas review jurnal tentang Six Sigma yang berjudul Pengendalian Kualitas dengan Metode Six Sigma oleh Saprizal dan Muhajir dari Fakultas Ekonomi Universitas Samudra. Direview oleh Aditya Nugraha, NIM 3520122, IE 20C1 Teknik Industri. Pendahuluan. Suatu perusahaan memiliki tanggung jawab penuh untuk menjaga kualitas produk agar sesuai dengan standar dan memenuhi selera konsumen. Menurut Asauri pada tahun 2006, menyatakan bahwa pengendalian kualitas merupakan salah satu fungsi yang penting dari suatu perusahaan, sehingga kegiatan ini ditangani oleh bagian pengendalian fakultas yang ada di perusahaan. Kualitas produk memiliki peranan yang sangat penting dalam situasi pemasaran yang semakin bersaing. Kualitas produk sangat mempengaruhi maju atau tidaknya perusahaan. Suatu perusahaan tidak hanya memperhatikan kualitas produk yang dihasilkan, tetapi juga memperhatikan kualitas dari produk tersebut. Lanjut ke permasalahan. UD Delima Bakery yang terletak di Kabupaten Aceh Timur merupakan usaha roti milik keluarga dan memproduksi roti dengan 3 rasa, yaitu rasa coklat, kelapa, dan kacang. Serta pemasaran dari produk roti saat ini di Idiraya, Parlak, dan Darul Aman. Pemilik UD Delima Bakery dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tetap berjalan dan menghasilkan pendapatan harus memperhatikan kualitas dari produk roti yang dihasilkan. Kualitas ini menjadi indikasi dari keberhasilan penjualan dan keberhasilan memperoleh keuntungan. Pelaksanaan pengendalian kualitas produk diawasi oleh pemilik dan para karyawan yang bekerja sehingga kualitas produk roti dapat tetap terjaga. Akan tetapi terkadang pengawasan yang kurang maksimal menerapkan kebijakan produksi dalam pengendalian kualitas produk yang dihasilkan sehingga terdapat produk yang rusak. Hal ini dapat dilihat dari kualitas produk yang dihasilkan pada tahun 2015. Berdasarkan survei awal yang dilakukan pada dapat diketahui pada tabel 1, jumlah produk terbanyak tahun 2015 adalah roti coklat dengan jumlah produk rusak sebanyak 11.500 unit atau 8,71%. Kemudian roti kelapa rusak sebanyak 9.500 unit atau 7,19%, dan roti kacang rusak sebanyak 12.500 unit atau 9,46%. Tingkat kerusakan pada jenis roti kacang adalah yang tertinggi, yaitu 9,46%. Menurut pemilik adalah kurang maksimal dan mengawasi kualitas produk. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui pengendalian kualitas pada usaha tersebut dengan menggunakan metode Six Sigma. Metode penelitian. Metode analisis bahwa produk memiliki proporsi cacat dan keseragaman berat tidak melebihi dari tatanan 3 sigma. Metode ini digunakan untuk mengantisipasi terjadinya kesalahan atau defect dengan menggunakan langkah-langkah terukur dan terstruktur. Metode Six Sigma yang meliputi Define, Measure, Analyze, Improve, dan Control atau DMAIC oleh Van de and Hoff pada tahun 2005. Masuk ke hasil dan analisis. Pengendalian kualitas pada UD Delima Bakery dilakukan secara manual oleh pemilik, karena pemilik langsung melakukan pengawasan setiap kali memproduksi roti. Akan tetapi pada penelitian ini dilakukan penerapan secara teori mengenai pengendalian kualitas roti pada UD Delima Bakery, sehingga diketahui tingkat kerusakan selama satu periode, yaitu bulan April 2016. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa tingkat kerusakan roti pada UD Delima Bakery dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu gosong, kecil, atau tidak kembang. Kerusakan di atas secara umum terjadi karena karyawan pada UD Delima Bakery yang kurang pengalaman atau masih karyawan baru, dan selebihnya adalah akibat kurang maksimal pengawasan pimpinan pada setiap karyawan yang bekerja di UD Delima Bakery. Produksi roti pada UD Delima Bakery pada 2016 sebanyak 10.800 unit dan mengalami kerusakan dengan total sebanyak 2.836.
Dalam pengendalian kualitas secara statistik, langkah pertama yang akan dilakukan adalah membuat check sheet. Check sheet berguna untuk mempermudah proses pengumpulan data serta analisis. Selain itu pula berguna untuk mengetahui area permasalahan berdasarkan frekuensi dari jenis atau penyebab dan mengambil keputusan untuk melakukan perbaikan atau tidak berikut data produksi selama tahun 2014. Bisa dilihat di dalam tabel. Lanjut, kerusakan roti pada UD5 Bakery kemudian dihitung dengan melakukan pengendalian kualitas secara statistik yang dibagi di dalam kelima tahap, yaitu pendefinisian, define, pengukuran, measure, analis, peningkatan kualitas, improve, dan pengawasan atau kontrol. Dari kelima tahap tersebut akan dianalisis sebagai berikut. 1. Pendefinisian atau define. Pendefinisian masalah kualitas dalam produk akhir jenis roti coklat, roti kelapa, dan roti kacang yang rusak atau mengalami cacat didefinisikan penyebabnya. 3 penyebab kerusakan yaitu saat pengadonan bahan, pencetakan, dan pembakaran. Ketiga penyebab tersebut sangat sering terjadi dan dapat didefinisikan sebagai berikut. Pengadonan sumber penyebab kerusakan pada saat pengadonan bahan roti disebabkan takaran bahan tidak sesuai, kemudian waktu pengadonan yang terlalu lama atau terlalu cepat sehingga mempengaruhi produksi roti yang diproduksi. Pencetakan. Penyebab kerusakan pada saat pencetakan adalah kesalahan yang disebabkan kurang telitinya karyawan dalam mencetak roti sehingga menyebabkan ukuran yang tidak sama. Apabila ukuran terlalu kecil, maka hal ini menyebabkan roti menjadi rusak pada saat pengisian atau roti terlalu tipis membungkus isi dan akhirnya pecah. Pembakaran. Penyebab kerusakan yang ketiga adalah roti menjadi hangus yang disebabkan oleh yang tidak dijaga pada saat pembakaran. Kemudian pemanggangan pada oven yang tidak bisa diatur suhunya. Hal tersebut membuat roti menjadi rusak. Kemudian dilakukan pendefinisian rencana tindakan yang harus dilakukan berdasarkan hasil observasi dan analisis penelitian. Di antaranya 1. Melakukan pengadonan bahan dengan cara menentukan takaran yang tepat, waktu pengadonan yang dijaga, dan disesuaikan waktu yang sebenarnya. 2. Mencetak roti sesuai ukuran, terutama ukuran isi roti yang terkadang terlalu banyak sehingga menyebabkan roti menjadi pecah. 3. Menjaga roti saat dibakar oleh karyawan atau memasang temperatur dalam alarm waktu pembakaran sehingga tidak hangus. Masuk ke pengukuran atau measure, analis diagram kontrol atau pichat. Menganalisis dengan diagram kontrol pichat menggunakan data yang diperoleh dari UD5 Bakery pada bulan April 2016 dengan jumlah sebanyak 10.800 unit yang terdiri dari roti coklat, kelapa, dan kacang. Dan ditemukan kerusakan selama bulan April 2016 sebanyak 2.836 unit. Pengukuran dilakukan dengan kontrol kualitas secara statistik terhadap roti pada tahun 2016 dengan ukuran sampel sebanyak 100 unit. Jumlah yang dihasilkan selama April 2016 adalah data-data tersebut dapat dibuat peta kendali pichat dengan langkah sebagai berikut. 1. Menghitung mean atau garis tengah atau CLP atau rata-rata produk akhir. 2. Menghitung persentase kerusakan. 3. Menghitung batas kendali atas atau upper control limit untuk menghitung batas kendali atas atau UCL. Menghitung batas kendali bawah atau lower control limit LCL untuk menghitung batas kendali bawah atau LCL. Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui bahwa jumlah produk UD Bakery pada April 2016 banyak 10.800 unit, sedangkan untuk jumlah yang rusak antara April dan 2.836 selanjutnya. Diketahui juga presentasi roti rusak atau cacat tertinggi di bulan tanggal 27 April 2016 sebesar 0,40 dan terendah tanggal 19 sebesar 0,11. Kemudian kontrol limit sebesar 0,26, sedangkan upper control limit atau batas kendali atas sebesar 0,431 serta lower control limit atau batas kendali bawah
sebesar minus 0,120. Dari hasil perhitungan pada tabel 3 di slide sebelumnya, maka selanjutnya dapat dibuat peta kembali P yang dapat dilihat pada gambar di slide nanti. Berdasarkan gambar tersebut, yaitu peta kendali, dapat dilihat bahwa data yang diperoleh sebagian berada di kendali yang telah ditetapkan, sedangkan sebagian lainnya keluar dari batas peta kendali. Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah kerusakan roti pada UD5 Bakery dalam bulan April masih terdapat kerusakan dengan jumlah terbanyak pada tanggal 27 April. Hal tersebut menyatakan bahwa pengendalian kualitas pada UD5 Bakery masih membutuhkan adanya perbaikan untuk menurunkan tingkat kerusakan roti sehingga mencapai 0%. Kemudian dilakukan pengukuran dengan tingkat sigma dan defect per million opportunities atau DPMO. Mengukur tingkat Six Sigma dari hasil produksi roti pada UD5 Bakery digunakan tabel konversi DPMO penilaian Six Sigma berdasarkan konsep Motorola. Pada tabel 4 dapat diketahui bagian produksi roti pada UD5 Bakery dengan tingkat kerusakan rata-rata 94,53 unit setiap harinya atau 26%. Nilai DPMO sebesar 263, artinya kemungkinan kerusakan dalam 1 juta unit produksi. Nilai Six Sigma diperoleh sebesar 2,13, yang artinya setiap proses produksi tidak ada kan terdapat kerusakan lebih dari 2,13 untuk setiap 1 juta unit roti. Berdasarkan angka tersebut, maka pemilik UD5 Bakery perlu memperhatikan produksi roti sehingga kerusakan dapat dikelola dengan baik, yang pada akhirnya dapat mengurangi kerusakan roti. 3. Analisis atau analyze. Analisis dilakukan dengan diagram Pareto dan data yang diolah untuk mengetahui presentasi jenis produk yang rusak. Dihitung dengan rumus persentase kerusakan sama dengan jumlah kerusakan jenis dibagi jumlah seluruh kerusakan. Berikut grafik peta kendali pada April 2016 UD5 Bakery. Masuk ke bagian peningkatan kualitas atau improve. Peningkatan kualitas roti dengan Six Sigma sebagai berikut. A. Pengukuran peluang menurunkan jumlah produk cacat dengan penerapan sistem kontrol yang lebih baik. B. Rekomendasi. Kerusakan dari 10.800 roti hasilkan terdapat produk rusak sebanyak 2.836 unit. C. Proses DPMO. D. Rekomendasi perbaikan. Yang terbagi menjadi pengawasan pekerjaan. Setiap pekerjaan karyawan lebih maksimal. Menentukan ukuran dan waktu pengadunan roti, membuat alat ukur percetakan sehingga ukuran lebih pas. Mengawasi pembakaran dengan cara memasang alarm waktu pembakaran serta menentukan suhu pembakaran sehingga kerusakan akibat pembakaran dapat lebih minimal. 5. Pengawasan atau kontrol merupakan tahap analis terakhir dari proyek Six Sigma yang menekankan pada pendokumentasian dari tindakan yang telah dilakukan meliputi A. Melakukan pengawasan pada saat melakukan pengadunan bahan roti mulai dari waktu dan ukuran yang tepat. B. Memberikan penjelasan mengenai ukuran yang tepat pada setiap karyawan agar roti tidak terlalu kecil dari ukuran sebenarnya sehingga roti tidak terlalu tipis dan mengakibatkan menjadi pecah. C. Melakukan pengawasan pada saat pembakaran dengan cara memberikan waktu pembakaran dengan alarm, menentukan suhu pembakaran, dan menyiapkan karyawan yang selalu siap saat pembakaran roti. Berdasarkan pembahasan diperoleh persentase produksi roti rusak melebihi titik batas kendali atau CL. Nilai defect per million opportunities atau DPMO sebesar 263 dan nilai Six Sigma dengan rata-rata sebesar 2,13. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan sistem pengendalian kualitas produk pada UD5 Bakery Kabupaten Aceh Timur belum efektif dapat diterima yang dibuktikan dengan hasil penelitian, di mana berdasarkan pie chart atau peta kendali diketahui bahwa terdapat presentase produk roti rusak melebihi titik batas kendali atau kontrol limit, yaitu terutama pada tanggal 27 April 2016 mencapai 40% dan rata-rata kerusakan sebesar 26%, didukung dengan nilai sigma dengan rata-rata 2,13 dan rata-rata defect per million opportunities atau DPMO sebesar 263 unit.
dengan asumsi terdapat 263 unit roti rusak setiap 1 juta unit produksi roti. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa hasil produksi UD5 Bakery sudah terkendali dengan batas pengendalian Six Sigma. Berdasarkan nilai Six Sigma tersebut, juga diketahui bahwa pengamatan produk yang rusak secara detail belum dilakukan secara maksimal oleh pemilik UD5 Bakery sebelum tiap harinya. Kesimpulan: berdasarkan data produksi roti yang diperoleh dari UD5 Bakery pada April 2016, banyak 10.800 unit roti dan jumlah produk yang rusak pada bulan April 2016 adalah 2.836 unit, yang terdiri dari kerusakan roti coklat sebanyak 1.003 unit, roti kelapa 744 unit, dan roti kacang sebanyak 1.089 unit. Jenis kerusakan yang terjadi adalah gosong, roti tidak mengembang atau kecil, serta roti pecah sehingga isinya keluar. Dari pie chart diketahui bahwa sebagian berada di peta kendali yang telah ditetapkan, sedangkan sebagian lainnya keluar batas peta kendali. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengendalian kerusakan roti pada UD5 Bakery belum maksimal atau masih sangat tinggi, yaitu 27 April 2016 sebesar 40%. Nilai DPMO sebesar 263, dengan kemungkinan kerusakan sebesar 263 unit untuk 1 juta unit roti, dan tingkat sigma 2,13, yang artinya setiap proses produksi tidak akan terjadi kerusakan sebesar 2,13% untuk 1 juta unit roti. Hal ini dapat menjadi sebuah kerugian yang sangat besar apabila tidak ditangani, sebab mungkin banyak produk yang gagal dalam setiap kali proses produksi yang mengakibatkan pengeluaran biaya yang sangat tinggi. Sekian video ini saya buat untuk memenuhi tugas kuliah. Terima kasih.